Ya, halo teman-teman semua, saya Agi dan kita akan membahas seputar uh, ya ilmu pengetahuan atau apalah, nggak tahu ya. Tapi saya akan berbagi gitu. Apa sih pentingnya belajar sains dan ya sains apapun itu, dan salah satunya misalnya matematika, fisika, dan kenapa sih itu penting dan kenapa itu sama pentingnya dengan belajar self esteem atau ya itu nggak sih bacanya, atau misalnya financial management, kemandirian financial dan sesuatu yang seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita akan membahas penerapan misalnya saja ya sesuatu yang kita pelajari di sekolah dan penerapannya di kehidupan kita sehari-hari ya di sekitar kita. Dan kita sekarang akan membahas soal namanya, saya lupa namanya, kenapa kok jalan raya itu miring Pak di tikungan ya. Kalau kalian belum pernah lihat mungkin karena jalan raya di sekitar kalian atau yang kalian pernah lewati tidak dibuat secara ya kurang sophisticated lah. Tapi berhubung karena saya kuliahnya jalur kereta, jadi kita akan melalui pendekatan jalur kereta. Jalur kereta itu dinamakan dengan ya kalau di sini namanya peninggian benang rel bagian luar ya. Jadi ya kita namanya H. Jadi namanya hari ini kita akan membahas H ya. Jadi pada saat jalur kereta itu belok gitu, jalanan itu belok, ini belok ke kanan ya berarti. Jadi sebenarnya kan ada dua rel ya. Rel pada saat kita belok kanan ya, benang rel yang sebelah sini tuh kita sebut saja benang luar seperti itu. Nah pada saat berbelok, benang luar ini dibuat dengan peninggian relatif dengan rel bagian dalam, benang bagian dalam, dimulai pada saat di titik tertentu seperti itu. Nah, dan tikungan itu, setiap tikungan ada radiusnya atau jari-jarinya, tergantung dari beberapa faktor, kecepatan, ya intinya dari kelas jalan sih sebenarnya. Dan kelas jalan itu tergantung dari salah satunya kecepatan dan grujan ya kayak beban yang bisa ditampung oleh suatu bagian jalan ya. Tapi kalau di Indonesia tergantung dengan kecepatan saja kalau tidak salah. Bisa dicek di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tahun 2012 ya. Nah, jadi misalnya saja di sini lurus, bagian sini lurus, bagian sini lurus, bagian sini lurus. Di sini belokan ya. Di mana itu di sini gitu ada push center lingkaran, dan sini ada radiusnya gitu. Radiusnya. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, ada radiusnya, ada peninggiannya. Pada saat kereta ada di bagian belokan tersebut, wagon atau car atau gerbong itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi pada awalnya kan ya, gerbong tuh gini kira-kira ya. Ini roda, ini kepala rel, ya. Nah, seperti ini kurang lebih, dengan
Di sini ada center beban ya. Lalu pada saat belokan dia karena kita yang belok ke kanan ya, ini kita melihat dari melihat seperti ini sesuai dengan gerakan kereta, jadi ke sana geraknya. Karena belok ke kanan dia akan miring ke seperti ini kurang lebih ya, sederhananya. Ini terlalu miring sebenarnya ya, kira-kira seperti ini. Nah, lalu ini normalnya. Nah, di sini ada suatu sudut, kita sebut saja alfa seperti itu. Senternya di sini. Ini senternya. Jadi sedikit cerita, sebenarnya pada saat lurus kan center bebannya ada di sini ya. Nah, cuman karena ada namanya sudut ya, jadi ini namanya gerbong ini kan tidak sesuatu yang diam seperti itu, dia bisa bergeser kemana-mana gitu, dan membentuk suatu kemiringan tertentu yang membuat center beban atau ya center bebannya ini berpindah gitu dengan sudut tertentu seperti itu, yang menyebabkan seharusnya itu dimasukkan ke dalam perhitungan peninggian benang rel bagian luar. Jadi anggap saja ini letak ini ya, ini letak apa ya? Oh ya, ini anggap saja di sini ya. Ini sama aja sebenarnya. Ini di sini. Ini kepalanya awalnya di sini, berpindah jadi di sini. Jadi kurang lebih ini adalah peninggiannya ya. Ini selisihnya ya. Enggak, di situ ini ya. Nah, sini. Ya sama aja gitu. Sama dengan di sini gitu. Nah, segini. Peninggiannya sama dari sini ke sini. Ini adalah H. Ini adalah H jaraknya, peninggian relnya. Ini alfa. Cuman kita akan abaikan yang pemindahan center bebannya tadi ya, untuk kesimpulan saja ya, nama video YouTube doang gitu. Lalu kita akan melihat gaya apa saja yang ada gitu, yang bekerja di sini. Ada gaya apa aja? Yang pertama adalah ada namanya berat ya, G. G ini sama dengan massa kali percepatan gravitasinya ya. Lalu seperti yang kita tahu di fisika SMP kalau nggak salah, atau SMA ya, G ini dibagi jadi dua gitu namanya ya, dibagi dua. Atau gimana sih bahasanya itu? Ya, itu ada gaya normal ya. Jadi gaya normal tuh arahnya kemana? Arahnya ke atas ya dulu ya. Namanya N. Ini apa? N tuh sama dengan ke sini kan? Sama dengan apa? Ini N. Jadi ini N sama dengan ini. Gaya yang ini ya dulu tuh SMA ya, saya ingat saya. Jadi N sama dengan G dikalikan, jadi sudutnya ini sama dengan ini kan ya, N sama dengan G dikali cos alpha ya kan, cos alpha. Nah tuh ini kelihatan gak sih? Tapi kayaknya ngerti aja deh maksudnya. Sama dengan M G cos alpha. Kita akan nggak perlu masukkan angkanya M berapa G berapa, kayaknya kita tahu semua N. Lalu ada juga yang kesini itu adalah apa? Anggap aja T ya, T, dimana T sama dengan G sin alpha sama dengan M G sin alpha ya. Lalu
kita perlu tahu bahwa keretanya tidak diam, ya kan? Keretanya bergerak. Nah, di sini arahnya kemana? Arahnya ke sana. Arahnya ke sana dengan kelaju kecepatan v, velocity. Nah, pada saat kereta berbelok, ini sebenarnya bisa dibahas juga di video lain sebenarnya. Kapan-kapan ya. Bagaimana kok kecepatan ya? Kecepatan kan bukan yang menyebabkan munculnya gaya. Yang menyebabkan munculnya gaya apa? Acceleration, percepatan. Ya. Gaya sebenarnya massa kali percepatan. Nih, gaya sebenarnya massa kali percepatan. Semuanya seperti itu. Lalu bagaimana pengaruhnya V bisa membuat sebuah percepatan yang namanya percepatan horizontal, ya, atau sentrifugal atau sentripetal, saya ketukar-tukar gitu. Kita akan bahas di video lain nanti. Wish, udah kayak YouTuber. Nah, apa? Anggap aja ini percepatan horizontal. Sama dengan apa? Percepatan horizontal itu. Percepatan horizontal adalah V kuadrat per R. Jadi ini adalah V, ya, kecepatan dibagikan R itu adalah A N V kuadrat V sama dengan V kuadrat dibagi jari-jarinya. Nah, itu baru percepatannya. Lalu gayanya berarti apa? Gayanya ya Fn atau In atau apapun, Fn, In sama, bukan NH, horizontal. Berarti apa? Ya An kali massa gerbong ini. Ya gerbong, ya penumpang atau barang yang di dalamnya, semuanya. Jadi kenapa kok di sini yang dicari itu sebenarnya adalah A-nya. Massanya tidak terlalu penting karena massa berubah-ubah, ya kan? Penumpangnya di sana 5, penumpangnya di sana 3, barangnya di sana 5 karung beras, barangnya di dalam 3 karung beras 5 manusia. Massa berubah-ubah. Jadi yang digunakan untuk standarisasi, ya, standarisasi sebuah jalurnya tuh yang menjadi acuannya ya di percepatannya tuh untuk di perhitungan, karena ya kayaknya sih gitu ya. Lanjut. FH pergerakannya gimana? Jadi V ini dia kan lurus gitu ya, arahnya percepatan horizontal ini itu ke sini. Nah, ini adalah percepatan horizontal dikali massa. Ini adalah Fn. Sama, ini adalah gaya, dimana dia juga apa ya namanya? Juga distribute gitu. Apa ya? Ini tuh ke sini gitu ya. Ini sama dengan apa ini? Gayanya ini. Fn. Jadi ini nih sama dengan sudut di sini sama dengan alfa ya. Jadi Fn kalikan cos alfa di sini. Sementara ini juga ada di sisanya ya istilahnya ke sini gitu. Bersama dengan si normal. Apa besarnya? Itu adalah sisanya ya Fn, mana lagi nulisnya ya, Fn kali sin alfa ya. Udah, itulah gaya-gaya yang bekerja, tinggal dimasukkan di sebuah persamaan gitu. Sigma horizontal gitu, atau apa ya,
sigma gaya horizontal ya, atau sigma FN atau ya apapun lah ya. Maksudnya itu adalah yang horizontal. Ingat, horizontal itu adalah maksudnya horizontalnya si gerbong kereta maksudnya. Jadi sudah bukan horizontal atas karena gaya gravitasi atau bumi kita yang berdiri lurus atau gimana, bukan bumi yang lurus maksudnya, yang ngerti lah maksudnya. Adalah apa, berlawanan ya. Ini adalah Fn cos alpha. Fn cos alpha itu apa? M V kuadrat per R, ini Fn ya kan, kali cos alpha dikurang Mg kali sin alpha. Lalu ada sigma vertikalnya. Sigma vertikalnya apa? Sigma vertikalnya adalah M. Ini sama ya. Mg cos alpha tambah ya, Fn sin alpha Nah, lalu ini sebenarnya udah selesai gitu. Tinggal coret mm-nya, di sini jadi AN, di sini jadi AV secara total gitu ya. Dapatlah rumusnya. Gitu. Cuman ya, tapi ada batasan untuk tinggi tinggi H ini, peninggian rel bagian luar ini. Ada batasannya. Kalau di sini. Oh enggak, semua ada batasnya. Biarpun di Indonesia juga di Peraturan Menteri 60 2012 juga ada batasannya. Kalau di sini menggunakan kalai atau gauge 15-20 mm itu adalah 15 cm atau 150 mm paling tinggi, tidak boleh melebihi itu. Kalau di Indonesia tergantung pada lebar gauge-nya. Kalau lebar gauge-nya pakai yang kecil atau 1067 ya, itu 11 cm yang paling besar, tergantung dari radius kalau nggak salah. Atau apa ya, sekali soalnya. Kalau dia pakai yang Eropa 1432 ya, 1435 itu dia paling besar 15 cm juga, cuman di radius berapa gitu. Nah, kalau kita ambil standarnya Indonesia deh, pakai yang Eropa ya, dengan paling tinggi 15 cm ya. Nih, kita hitung di sini aja. Pakai 15 cm dengan 150 mili dibagi lebar gauge-nya 1435 sama dengan berapa? Itu sama dengan, mana kalkulatornya? (0,145 ya, 0,145. Itu apa? Itu kan adalah tangen ya. Berarti kalau kita mau sudut, kali cari sudutnya arc tangen 5,9. Itu artinya adalah alfanya peri tangan sama pada saat tangan sama dengan ini gitu ya. Alfanya itu, sudut alfa ini sama dengan 5,9 derajat. Sementara saya pernah baca gitu di mana bahwa di kayak handwritingnya orang gitu, orang Rusia atau orang Ukraina saya lupa, bahwa kalau misalnya sudutnya kecil, dalam artian itu kurang dari 10 derajat, itu kita bisa pakai kita bisa bilang bahwa sinnya adalah sama dengan sinnya adalah sama dengan
tangan, ya, sin-nya sama dengan tangan, dan cos-nya sama dengan 1 gitu. Sin-nya sama dengan tangan, which is ini, ya, which is ini H tadi per gauge lebar antar rel itu sama dengan S kita anggapnya. Jadi itu bagaimana sih mengukur gauge itu adalah seperti ini kalau di Indonesia yang saya baca, ya. Itu adalah dari atas, bagian atas kepala rel, dari bagian atas kepala rel turun 14 mm ke arah bawah, ya, 14 mm ke arah bawah, baru diukur dia di antara tersebut, dari ujung tepi dalam gitu. Itu gauge, lebar gauge. Di Indonesia di PM kayak seperti itu. H per S itu sama dengan nilai tangan, dan itu sama dengan nilai sin, dan cos sama dengan 1. Tapi kita boleh pakai ukur sudutnya sendiri, boleh juga, tergantung nyamannya gimana, ya. Ini sudah kita bagi M-nya, kita bagi M-nya, kita bagi N-nya. M-nya sama dengan AN, ya. N sama dengan V kuadrat per R kali cos-nya sama dengan 1 dikurang gravitasi kali sin-nya sama dengan tangan sama dengan H per gauge. Inilah yang sebenarnya lebih penting sih. Baru, tapi nggak apa-apa, kita hitung aja juga yang percepatan yang vertikal, total percepatan vertikal sama dengan, kita tulis yang sini aja biar sama urutannya. V kuadrat per R, sin-nya sama dengan tangan, kalau sin-nya sama tangan sama dengan H per S ditambah G. Yang penting itu adalah rumusnya yang ada yang ini. Kenapa? Kenapa ya? Karena percepatan vertikal itu, ya, percepatan vertikal itu maksudnya gini, percepatan ke sini, ke bawah gini dia. Ya udah, itu ditahan oleh, sebenarnya penting juga, ini akan digunakan pada saat perhitungan kekuatan VSP, ya, konstruksi inilah, ya, mulai dari rel hingga ke bantalan, balas, subgrade, ya itulah, ya. Saya nggak terlalu ngerti bahasa Indonesianya. Sementara ini itu dibatasi oleh, ya, pergerakan ini kan, pergerakannya itu ada hubungannya dengan masalah kenyamanan dan kenyamanan penumpang dan kenyamanan barang, ya, berdirinya atau terletaknya barang di dalam gerbong. Dari sini kita menghitung H, biasanya seperti itu. Karena di sini, kalau di sini A-nya itu ditentukan gitu. A untuk penumpang itu maksimal sekian, untuk barang itu ada maksimal sekian, minimal sekian, gitu. Atau bisa juga dihitung A-nya, ya, dengan H maksimal sekian, sesuai dengan ketentuan normanya, itu ketentuan normanya, dengan S yang diberikan gain, ya, paham lah, ya, R diberikan, V diberikan. V kan tergantung dari ini, ya, penariknya atau lokomotif dan segala macam. Gitulah pembahasan soal H. Thank you.